Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, dimana saja berada, khususnya jumpa lagi bersama saya di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik, mengenai masalah kecemasan yang selalu hadir dan ketakutan yang selalu hadir. Banyak sekali dan susah sekali untuk menangani masalah kecemasan bagi kita yang terkena mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Oke, buat kawan-kawanku sekalian dimana saja pun berada yang sudah bergabung di channel saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga ya teman-teman, saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa ya kawan-kawan dibantu di like, di komen, dan di subscribe-nya, karena subscribe teman-teman itu sangat membantu untuk lebih berkembang lagi ya teman-teman. Jujur sekali sangat berkembang, untuk lebih berkembang lagi video-video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video yang terbaru dan di video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke topik awalnya, masalah mengatasi kecemasan dan rasa takut. Oke teman-teman, kita kembali saja ke persoalannya, masalah kecemasan dan rasa takut teman-teman. Bagi kita yang sedang mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini memang paling dihantui ya teman-teman. Paling rasa cemas dan rasa takut itu selalu datang, selalu menghantui kita dimanapun kita berada, dan tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat juga ya teman-teman. Itu yang dulu saya pernah rasakan, itu sangat lama sekali dan susah sekali untuk menangani masalah kecemasan. Kecemasan itu adalah sensasi dari asam lambung, anxiety, psikosomatik. Makanya kita pahami dulu dan kita mengertiin dulu dampak dan sensasi dari asam lambung ini, masalah rasa cemas dan rasa takut kita dan rasa panik kita yang datang di setiap waktu. Kadang nggak kenal waktu, karena kadang nggak kenal di tempat juga ya kawan-kawan. Itu yang saya alami dahulu. Kita harus pahami dulu untuk cara mengatasi rasa cemas ini, karena rasa cemas ini bakalan, kalau kita selalu cemas, bahkan bikin menjadi-jadi dengan yang sensasi-sensasi yang datang, seperti yang pusing, keliengan. Kalau kita ada cemas itu semakin rasa pusingnya, rasa sakit, keliengannya semakin kayak seperti kita mau jatuh, seperti kita kayak naik perahu di tengah ombak, seperti itu ya kawan-kawan. Dan kalau rasa cemas kita semakin tinggi, semakin yang kita rasakan seperti di nyeri dada sakit itu semakin bertambah rasa sakitnya, karena kita semakin merasakan dan merasa takutnya itu teman-teman. Bagaimana cara untuk mengatasi rasa cemas dan rasa takut itu teman-teman? Sebenarnya mudah, tapi memang tidak gampang ya teman-teman. Sangat sulit dan sangat susah. Kita harus bersabar dan harus dengan ikhlas, dan harus dengan bersabar juga teman-teman. Caranya kita harus merelakskan diri, kita harus menahan emosi kita harus menahan stres kita harus menahan rasa takut, rasa cemas kita harus menahannya teman-teman. Dengan cara itu kita bisa mengurangi rasa sakit yang ada di kepala kita, di dada kita, ya, rasa sensasi-sensasi yang datang dari asam lambung kita itu perlahan-lahan akan membaik teman-teman. Yang penting kita harus bisa dengan relaksasi, dengan duduk tenang, santai, jangan cemas, jangan takut, dan jangan panik, seperti itu teman-teman. Itu adalah awal-awal kita untuk mencegah supaya kita tidak cemas ya teman-teman, untuk supaya yang rasa sakit, dampak dan sensasi dari asam lambung kita itu
tidak berlanjut berkepanjangan teman-teman. Apabila kita sudah merasakan, kita harus tahu dulu dan harus pahami dulu teman-teman, ini dampak dan sensasi ini dari mana ya datangnya teman-teman. Apabila kalau kita itu biasanya kita udah sehat 90%, itu tidak ya normal atau sehat sepenuhnya lah gitu teman. Suatu saat pasti ada datangnya juga dan salah makannya juga kawan-kawan, seperti itu. Itu saya alami. Saya itu udah sehat, wah ini pasti datang lagi, bukannya kambuh lagi, tapi saya udah bisa memahami. Makanya kita harus pahami dan kita harus mengerti sensasi dan dampaknya ini datangnya dari mana ya teman-teman. Apabila datangnya kepala pusing yang tadi saya bilang, keliengan situ, kita harus relax, santai, jangan ada emosi, supaya kita perlahan-lahan kepala pusing kita itu berangsur-angsur membaik dengan cara gimana pencernaan kita benari dulu, kita obatin dulu dengan memakai obat, dengan herbal atau dengan yang alami, sesuai dengan teman-teman yang aman dan nyaman buat teman-teman dan cocok ya. Kalau untuk saya, alhamdulillah saya cocok dengan yang alami, dan dengan obat juga kita juga dengan secara berrelaksasi, berdiam, santai, menjernihkan pikiran. Kita harus diam. Ya diam itu kita bukannya diam aja gitu, maksudnya kita harus mencari kesibukan supaya nggak mikirin penyakit ini terus dan tidak memikirkan dampak-dampak penyakit ini terus ya teman-teman. Kita harus mencari kesibukan dan otak kita harus rileks, jangan memikirkan penyakit supaya tidak ada rasa cemas gitu teman-teman. Itu yang saya alami. Memang benar teman-teman, itu tidak mudah dan itu tidak gampang. Kita harus butuh dengan kesabaran yang tadi saya bilang itu. Kalau kita berbicara dengan orang yang tidak mengalami masalah penyakit ini, mungkin kita disebut lebay atau kita disebut itu ngada-ngada gitu tuh. Karena dilihat kondisi badan kita seperti ini sehat, tapi pikiran kita itu yang nggak sehat ya teman-teman. Kalau kita ada berpikiran masalah penyakit, langsung datang rasa cemas kita dan rasa sakit yang ada di badan kita tuh, kayak sensasi-sensasi yang biasa datang itu bakalan bermunculan ya teman-teman. Itu yang saya alami. Kalau saya ini kalau lagi stres pikiran, lagi capek, stres, kadang pulang kerja nyampe rumah ada masalah gitu ya teman-teman, terus saya berpikir stres, itu pasti ada yang bermunculan seperti ya kepala pusing di belakang sini ya teman-teman, seperti kayak berpikirnya juga jangan-jangan ini pusing saya di belakang nggak sembuh-sembuh udah lama, jangan-jangan berpikirnya penyakit berat ya teman-teman, seperti kolesterol, takut nanti stroke, darah tinggi, seperti itu teman-teman. Padahal itu hanya penegangan otot, sensasi yang datang dari asam lambung ya teman-teman, karena kita selalu lagi keadaan stres. Kalau pikiran kita lagi fresh, bahagia, lagi bercanda dengan anak, dengan istri, dengan kawan, itu nggak ada terasa yang pusing, keliengan, atau di sini rasa kaku atau di dada rasa sakit kiri kanan gitu, nggak ada ya teman-teman. Kalau kita rasa lagi santai, lagi bercanda, lagi pikiran kita plong gitu seperti orang biasa lah gitu, nggak ada sensasi-sensasi atau dampak-dampak yang datang kepada kita. Sensasi dan dampak yang datang itu ya ketika kita lagi stres, kita lagi gelisah, lagi ada pikiran, lagi selalu memikirkan penyakit, selalu memikirkan keadaan, selalu memikirkan masalah-masalah. Nah itu kita langsung cemas, datang cemas, pusing, langsung semuanya ada ya kawan-kawan. Itu pasti hadir, pasti sensasi yang dari asam lambung itu pasti kawan-kawan seperti itu ya. Entah itu dari kepala pusing atau keliengan atau dada sakit atau leher berasa mengganjal atau di bagian ulu hati sakit, seperti itu, pokoknya macam-macam lah teman-teman. Itu yang saya rasakan selama ini. Makanya untuk selama ini saya ajak buat kawan-kawan itu yang belum tahu atau yang sudah tahu, kita harus pahami dan harus menjaga supaya kita nggak stres,
dan supaya kita nggak ada kecemasan dan kita nggak ada rasa takut dan rasa panik ya teman-teman. Itu aja kita harus jaga itu. Yang penting pola pikiran kita itu harus kita jaga bener-bener ya teman-teman. Walaupun ada semasalah sekecil apapun, kita harus jangan bawa dengan emosi. Kita harus jaga emosi kita. Mau masalah kecil, masalah besar, kita harus bersabar untuk menjaga emosi kita supaya tidak meledak-ledak dan tidak menimbulkan rasa cemas dan menjadi rasa dampak-dampak semua yang dampak dan sensasi akan bermunculan ya teman-teman, supaya kita itu yang tidak kita inginkan ya. Makanya kita harus mengontrol diri kita. Semua ini kita harus jaga emosi kita selama ini supaya nggak panik, supaya nggak gelisah, nggak rasa takut dan rasa cemas. Itu yang saya jaga selalu ya teman-teman. Dan pola makan juga tetap kita jaga. Pola makan, kita makannya juga rasa sensasi dan rasa dampak dari asam lambung itu datangnya juga bukan dari kita cemas atau dari kita takut atau kita dari pikiran, juga dari pola makan kita juga bisa juga ya teman-teman. Kita salah makan, rasa nggak nyaman, itu larinya jadi kelingan, pusing, itu juga. Makanya teman-teman selalu kan saya bilang jaga 3P-nya, pola makannya selalu kita jaga, makan makanan yang sehat. Dan makanan sehat juga kita lihat juga belum tentu sehat buat orang, sehat buat kita. Banyak contohnya ya teman-teman. Kita jaga makanan pantangannya dan pikirannya, pikirannya juga, pola pikir kita harus jaga. Yang tadi itu yang saya bilang, jangan kita selalu memikirkan masalah penyakit, jangan kita selalu memikirkan masalah-masalah yang ada di rumah, di mana-mana saja. Kita harus bersabar untuk menghadapi ya teman-teman, supaya kita tidak datang sensasi-sensasi, rasa-rasa kelingan, rasa cemas dan rasa gelisah yang datang kepada kita ya kawan-kawan. Itu aja kawan-kawan yang sepengalaman saya ini. Selama ini saya tetap menjaga 3P-nya, tetap pola makan, pola pikir. Makanya kan banyak youtuber yang sudah sembuh itu selalu mengajak kita yang belum sembuh, ayo tetap jaga 3P itu wajib teman-teman. Saya pun walaupun sudah sembuh saat ini masih tetap menjaga 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola makannya itu yang tadi, makanan kita jangan sembarangan, makan pantangan kalau bisa kita hindarin dulu. Dan pola pikiran kita jangan kelayaban kemana-mana, jangan memikirkan masalah penyakit terus, jangan memikirkan masalah-masalah yang nggak jelas. Dan pola hidup kita gimana, kita harus berolahraga ya, nggak rutin ya nggak apa-apa, yang penting 2 hari sekali. Kalau kita bisa rutin tiap pagi kawan-kawan. Dan tidurnya juga kita harus jaga, tidur kita harus 8 jam, teratur juga. Kalau malam jangan jauhin begadang, kita jauhin minuman yang beralkohol, kopi, itu kita jauhin dulu ya kawan. Itu aja teman-teman ya, ini pengalaman saya untuk kawan-kawan, semoga bermanfaat ya. Ini pengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Saya gali terus teman-teman, karena penyakit ini gampang datang dan gampang kambuh lagi. Nah, karena itu kita capek ya teman-teman untuk menangani, makanya kita harus menjaga 3P-nya. Oke, teman-teman, sampai di sini aja video saya panjang lebarnya. Dan mohon maaf lagi buat kawan-kawan, saya udah beberapa minggu ini tidak membuat video, bukannya saya kambuh atau bagaimana ya teman-teman, karena kesibukan saya sehari-harinya, tiap hari saya bekerja dan selalu mengurusin di rumah, karena saya juga punya kesibukan di rumah juga ya. Pagi sebelum berangkat kerja punya kesibukan, seperti saya punya ada ternak ayam juga, tuh ada di channel saya teman-teman bisa lihat di Bismillah Jadi Peternak. Itu kesibukan saya untuk menghilangin rasa stres saya teman-teman. Boleh teman-teman buka di channel saya Bismillah Jadi Peternak. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Mohon panjang pendeknya apabila ada kesalahan atau kekurangan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Semoga dibukakan pintu maaf. Dan saya akhiri videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.